Em, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Mas Muna Zaira Hilian. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Kota Palembang yang saat ini menempuh semester 5. Sebelumnya izinkan saya untuk memberitahukan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diberikan oleh Kak Uyun selaku dosen pengampu. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih psikologi pendidikan itu. Jadi, seperti yang kita tahu, psikologi itu lebih dikenal menjadi ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa pada manusia. Sementara itu, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama ialah penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, pengembangan dan pembaharuan kurikulum, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan penyalahgunaan ranah kognitif, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan keguruan. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan menjelaskan pada teman-teman semua, yaitu apa sih pengertian prestasi belajar. Nah, setiap pendidik tentu sangat mengharapkan anak didiknya agar berprestasi seoptimal mungkin, baik pada jalur akademik maupun akademik. Prestasi sendiri memiliki pengertian yang sangat luas. Next. Nah, sebelumnya apa sih itu prestasi belajar? Prestasi belajar ialah tingkat pencapaian atau keberhasilan akademik sebagai proses perubahan. Soekarti 1946 mengatakan bahwa prestasi belajar adalah tingkat penguasaan siswa terhadap tugas-tugas belajar di sekolah. Selanjutnya, Soekarti mengatakan bahwa prestasi belajar mempunyai arti penting bagi siswa dan bagi orang tua siswa. Melalui prestasi belajar siswa dapat membentuk sebagian konsep mengenai dirinya. Mencerminkan mutu sekolah, prestasi belajar siswa dilaporkan dalam bentuk buku rapor. Itu dapat dijalin hubungan kerjasama antara sekolah dan guru. Nah, prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang terima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar pada umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria. Prestasi belajar siswa adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut UU, prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Sukma Dinata sendiri, prestasi belajar adalah realisasi atau pemekaran dari kesempatan-kesempatan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Prestasi belajar sendiri di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Jadi, prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari nilai belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode.
Prestasi belajar sendiri dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes prestasi belajar. Nah, menurut Saifuddin Anwar, dia mengemukakan tentang tes prestasi belajar bila dilihat dari tujuannya, yaitu mengungkap keberhasilan seseorang dalam belajar. Testing pada aspeknya menggali informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tes prestasi belajar berupa tes yang disusun secara berencana untuk mengungkap performasi maksimal subjek dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Nah, dalam kegiatan pendidikan formal, tes prestasi belajar sendiri dapat berbentuk ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan etanas dan ujian-ujian perguruan tinggi. Next. Nah, dalam setiap prestasi belajar, siswa yang kurang baik tidak selalu karena seperti bodoh atau mempunyai IQ rendah, namun dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Next. Nah, faktor internal sendiri yaitu faktor yang ada dalam diri siswa, faktor jasmani, psikologis, dan juga faktor kesalahan. Faktor jasmani yaitu faktor kesehatan dan cita-cita tubuh, sedangkan faktor psikologis yakni tinggi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kuat tangan, dan kesiapan. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Lagi. Winko menyatakan motivasi adalah motor penggerak yang mengaktifkan siswa untuk tidak sendiri. Hal ini sejalan dengan Sardiman yang menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi jelaslah bahwa motivasi mempunyai peran penting dalam proses belajar, sehingga perlu upaya untuk memberikan motivasi dari seseorang. Nah, selain motivasi, minat juga sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Pendapat ini didukung oleh pernyataan beberapa pakar yang menyatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan memegang beberapa kegiatan yang diamati siswa. Diperhatikan terus-menerus disertai dengan rasa senang dan diperoleh oleh kepuasan. Juga menurut Winkel, bahwa minat adalah kecenderungan yang menetapkan untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang-bidang itu. Nah, seseorang yang didorong oleh minat dan merasa senang dalam belajar dapat memperoleh prestasi belajar yang optimal. Oleh karena itu, yang dapat diupayakan agar siswa dapat berprestasi dengan baik perlu dibangkitkan minat belajarnya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor dari luar diri individu. Nah, faktor eksternal ini meliputi yang pertama yaitu faktor keluarga, yakni cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan juga latar belakang kebudayaan. Faktor keluarga turut mempengaruhi perkembangan prestasi belajar siswa. Pendidikan yang pertama dan utama yang diperoleh adalah dalam keluarga. Jadi, keluarga merupakan salah satu sumber bagi anak untuk belajar. Kalau pelajaran diperoleh oleh anak dari rumah tidak baik, kemungkinan di luar lingkungan keluarga, anak menjadi nakal dan juga sebaliknya. Nah, pendidikan informal dan formal memerlukan bersama antara orang tua dan sekolah anaknya, yaitu dalam memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan menghargai usaha-usahanya. Orang tua juga harus mengikuti bersamanya dalam cara belajar di rumah. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu,
Pendidikan adalah penunjuk utama antara keluarga dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah faktor sekolah, yaitu metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar belajar dan ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan seterusnya. Faktor ini menyangkut proses pembelajaran yang diterima seseorang dengan bantuan guru. Metode pembelajaran yang diberikan sekolah sangat menentukan bagaimana anak dapat belajar sendiri dengan baik. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah faktor masyarakat. Itu kegiatan siswa dalam masyarakat dengan swasembada dan juga kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang sudah keluarga dan sekolah yang mempengaruhi anak dalam menghadapi belajar yang baik. Anak harus mendapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya karena dari pengalaman jalan masyarakat banyak diperoleh ilmu yang berguna bagi anak itu. Kembali ke faktor siswa. Nah, selain faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu yang pertama ialah faktor siswa. Nah, faktor siswa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan. Faktor jasmani sendiri terdiri atas yang pertama yaitu faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Nah, kesehatan adalah keadaan atau hal yang sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu, juga akan suka lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk jika badannya lemah, kurang darah, ataupun ada gangguan-gangguan atau kelainan fungsi alat inderanya atau tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, makan, tidur, dan beribadah. Lalu yang kedua ialah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lainnya. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya. Lalu terdapat faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada beberapa faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang mempelajari yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu ialah intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Nah, intelijensi ialah kecakapan yang terdiri dari atas, kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan keadaan situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi yang rendah. Walaupun begitu, siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan belajar adalah suatu proses kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, sedangkan intelijensi adalah salah satu faktor di antara faktor yang lain. Jika faktor lain itu bersifat menghambat atau mempengaruhi negatif terhadap belajar, akhirnya siswa gagal dalam belajarnya. Siswa mempunyai tingkat intelijensi yang normal dapat berhasil dengan baik dalam belajar jika ia belajar dengan baik.
Maksudnya, belajar dengan menerapkan metode yang efisien dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya, seperti faktor jasmania, psikologi, keluarga, sekolah, dan masyarakat memberi pengaruh yang positif. Lalu yang kedua ialah perhatian. Perhatian ialah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju pada suatu objek atau benda, atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi bisa belajar. Nah, agar siswa dapat belajar dengan baik, maka bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan belajar itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. Lalu yang ketiga adalah minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus yang disertai dengan rasa senang. Jadi beberapa dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang. Sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh suatu keputusan. Minat sendiri besar pengaruhnya terhadap belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan baik-baik karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar. Ia tidak memperoleh keputusan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan diskusi karena minat dapat merambah kegiatan belajar. Lalu yang keempat ialah bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Selain kecerdasan, bakat merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Lalu yang kelima ialah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan suatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersifat. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ditimbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan dari faktor-faktor situasi belajar, misalnya upah, ijazah, tingkatan, hadiah, persaingan, pertekanan, sindiran, kesempatan, dan teman. Nah, motivasi ini tidak diperlukan di sekolah karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat siswa. Lalu faktor yang terakhir ialah kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sudah berusaha tapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan sehat. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah luasnya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membarikan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi substansi sisa kebakaran di dalam tubuh sehingga darah tidak kurang lancar pada bagian tertentu. Nah, kalau kelelahan rohani sendiri dapat dilihat dengan adanya kerusuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing sehingga sulit konsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Nah, kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus, memikirkan masalah yang dapat dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatiannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan itu juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah menghindari atau jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajar ini. Kelelahan baik kelelahan jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama tidur, istirahat, mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja, menggunakan obat-obatan yang cepat melancar dan pelajaran, misalnya untuk dan yang terakhir yaitu rekreasi dan ibadah yang pasti. Oke, next. Nah, faktor guru atau pengajar. Next. Menurut Lincoln, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah guru atau pengajar. Pengajar merupakan pengajar melaksanakan aktivitas pengajaran sehingga proses belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung secara efektif
Kemampuan mengajar dalam menyampaikan materi pelajaran yang diajarkan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses belajar. Kepribadian, pengalaman, dan motivasi mengajar dalam mengajar juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Guru sendiri memiliki peran penting untuk mengubah perilaku dan pemikiran terdidik ke arah pencapaian tertentu. Oleh karena itu, guru sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Salah satunya adalah pengajaran yang efektif. Karena pengajaran yang efektif itu merupakan faktor penting merumuskan pengertian prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai. Nah, kompetensi sendiri mempunyai arti yaitu perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dihayati dan dikuasai oleh guru dalam aktivitas tugas. Keprofesionalan prestasi di sini merupakan hasil dari kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individu maupun kelompok. Jika dikaitkan dengan prestasi belajar siswa adalah hasil yang dicapai oleh siswa tersebut ketika melakukan pembelajaran. Nah, next. Nah, faktor guru atau pengajar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal sendiri yaitu kondisi fisik, panca indera, minat, kecerdasan, bakat, motivasi, serta kemampuan kognitif. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi sosial budaya, kurikulum, program, sarana dan prasarana, serta guru. Nah, salah satu contoh gangguan internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu misalnya sebuah sekolah menerapkan kurikulum yang berbeda untuk siswanya. Namun siswa itu sendiri tidak mampu untuk mencapai kurikulum tersebut. Catatan Keter menyimpulkan bahwa siswa yang lebih banyak didorong motif berprestasi oleh guru pada kenyataannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah, disiplin di sekolah, dan memperlihatkan penyesuaian personal yang lebih baik terhadap sekolah. Siswa yang mempunyai motif berprestasi juga memperlihatkan pola hidup yang teratur, tertib, dan disiplin. Okay, next. Nah, selanjutnya ialah faktor sarana dan prasarana. Next. Musa mengatakan bahwa sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi, berolahraga, serta menjalankan ibadah. Nah, sarana dan prasarana juga tidak bisa diabaikan sebagai proses untuk mencapai keberhasilan belajar. Prasarana yang baik seperti ruangan yang sejuk, bersih dan rapi sangat mendukung baik anak didik maupun pendidik untuk bersemangat dan paham dalam kegiatan proses belajar mengajar. Demikian juga kelengkapan buku, laboratorium dan peralatan lain menambah keterampilan dan semangat dalam belajar dengan hasil yang memuaskan. Nah, dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena sebagai alat pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana belajar tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sarana utama dan sarana pendukung. Untuk sarana
Untuk sarana utama sendiri, semuanya dipenuhi langsung oleh peserta didik, sedangkan untuk sarana pendukung disiapkan langsung oleh sekolah sebagai tambahan media pembelajaran untuk guru dan peserta didik seperti proyektor, perpustakaan, dan sebagainya yang dapat membantu siswa untuk belajar. Sarana belajar sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar agar siswa lebih berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. Apabila sarana dan prasarana yang disediakan kurang, maka dapat mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar. Jika siswa memiliki minat dalam mengikuti proses belajar mengajar, maka dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar mereka. Kriteria minimum untuk sarana menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 adalah terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh sekolah. Sedangkan kriteria minimum untuk prasarana belajar menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 yaitu terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Nah, untuk sebuah SMA contohnya, sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, tempat ibadah, ruang UKS, lapangan olahraga, dan toilet. Sarana prasarana sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dan vital dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam pembelajaran. Sehubungan dengan pendidikan yang membutuhkan sarana prasarana, dapat dimanfaatkan guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Mazaya, sarana pendidikan disebut sebagai sarana belajar, yaitu suatu peralatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bafadal, jika penyediaan sarana prasarana kurang, akan berpengaruh pada minat siswa dalam belajar. Penggunaan media yang cocok bagi siswa dalam belajar bisa meningkatkan prestasi belajar. Adanya media belajar bisa membuat siswa tertarik dalam belajar dan guru harus memiliki kreativitas dalam membuat dan memilih media pembelajaran. Untuk mencapai prestasi belajar mengajar yang sesuai dengan harapan, maka perlu dukungan faktor lingkungan belajar efektif, di mana lingkungan belajar disusun untuk membantu siswa meningkatkan produktivitas dalam belajar. Prestasi belajar memerlukan faktor-faktor lain seperti faktor keluarga dan sarana prasarana. Orang tua sendiri harus memberikan perhatian kepada anak agar anak mendapat motivasi belajar dan dapat meningkatkan prestasi anak dengan fasilitas belajar di rumah. Sarana prasarana belajar dibutuhkan dalam menunjang prestasi belajar siswa. Selain itu, lingkungan belajar yang efektif juga berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini dibuktikan dengan timbulnya kenyamanan saat proses belajar mengajar berlangsung dan dari kesiapan siswa dalam berkreasi, berpikir, dan keaktifan siswa. Okay, next. Nah, lalu yang terakhir ialah faktor penilaian. Next. Nah, penilaian juga digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan antara guru dan siswa dalam aktivitas proses belajar mengajar. Fungsi penilaian dapat meningkatkan hasil belajar dan apabila ada kekurangan bisa menjadi bahan kaji ulang untuk tahap berikutnya. Dari uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangatlah kompleks, sehingga sulit dipisahkan satu lainnya secara tegas. Tetapi secara umum, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Next. Next. Nah, selanjutnya setelah saya jelaskan tadi pada teman-teman, apa-apa saja ya yang menjadi faktor-faktor
yang mempengaruhi belajar, serta pengertian dari prestasi belajar dan peran psikologi pendidikan. Berikut terdapat contoh kasus yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini saya mengambil sebuah contoh dari serial TV drama Korea. Next. Nah, terganggunya prestasi belajar siswa hingga menyebabkan mereka mengalami ketekanan mental serta batin dapat ditemukan dalam serial TV Korea berjudul Spy Castle. Pada serial ini, dikisahkan bahwa hampir semua anak-anak yang berada di kompleks tersebut harus memenuhi ekspektasi orang tua mereka dan belajar di bawah tekanan. Jadi mungkin serial TV ini dapat kita kasus dalam serial TV ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin tidak jauh berbeda dari apa yang kita rasakan semuanya. Nah, dalam serial TV ini dikisahkan bahwa beberapa keluarga mendorong anak-anaknya untuk belajar sangat keras, hingga bahkan membuat si anak tersebut menjadi stres dan mengalami penurunan dalam belajar serta mengubah sifatnya menjadi nakal. Next. Nah, kesimpulannya ialah dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa merupakan suatu hasil yang didapatkan dari seorang siswa berdasarkan usaha yang terbaik yang telah ia lakukan. Namun, prestasi belajar ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi, yang terbagi menjadi dua faktor, yakni internal dan eksternal. Adapun juga beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa di antaranya 4, yaitu dari siswa itu sendiri, guru atau pengajar, sarana dan prasarana, serta penilaian. Kasus yang dapat kita temui mengenai faktor pengaruh belajar siswa ini adalah pada serial TV Korea yaitu Spy Castle. Next. Baiklah, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan mungkin mungkin terlalu cepat dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.